rasa takut itu sebenarnya Tuhan ciptakan, Tuhan taruh di dalam diri kita itu sebenarnya baik untuk keselamatan jiwa kita, untuk survival kita. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita, berapa sering sih kita bertemu dengan ular kobra di jalanan? Kalau di dalam kehidupan saya belum pernah sekalipun, kecuali di kebun binatang. Nah, tetapi seringkali ular kobranya itu ada di dalam pikiran kita, berupa ketakutan-ketakutan yang tadi saya bicarakan. Takut ditolak, takut dipermalukan, takut gagal, takut kehilangan harta benda. Tetapi semuanya ini adalah di dalam pikiran kita. Jadi pada malam hari ini kita nggak bicara mengenai ketakutan fisik yang memang sengaja Tuhan tempatkan di dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Kayak misalnya kita jadi hati-hati menyeberang jalan, kita jadi pokoknya berhati-hati dalam hal fisik. Ini adalah ketakutan yang baik. Tapi pada malam hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasi ketakutan secara psikis, ketakutan yang ada di dalam pikiran kita, yang kadang-kadang itu melumpuhkan diri kita, sehingga kita tuh menjadi tidak maksimal hidupnya, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, okay. Rasa takut ini, bro and sis sekalian, mempunyai banyak wajah. Rasa takut itu bisa muncul dengan kemarahan. Rasa takut ini bisa muncul dengan depresi, atau juga bisa dengan kecemasan, bisa juga dengan rasa posesif, atau juga dengan perilaku-perilaku yang tidak baik lainnya. Misalnya OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Pernah lihat nggak orang yang cuci tangan terus? Saat ini emang kita harus ya sering-sering cuci tangan. Tapi ada orang-orang yang mempunyai gangguan perilaku di mana dia itu sehari itu bisa ratusan bahkan ribuan kali mencuci tangan. Nah, ini kalau dilihat akarnya itu adalah dari rasa takut. Ada juga saya pernah mempunyai seorang teman, dia itu terus-terusan mengecek kunci pintu rumahnya. Jadi dia tuh merasa bahwa dia itu belum mengunci pintu rumahnya. Padahal udah jadi bolak-balik terus-terusan, nggak bisa tidur, terus-menerus mengecek pintu rumahnya. Nah, ini juga termasuk ketakutan yang melumpuhkan. Ada seorang bapak ini tuh kejam sekali sama anaknya. Bersikap begitu diktator, begitu keras. Kalau dilihat-lihat di balik perilaku diktatornya, perilaku kerasnya itu adalah rasa takut. Dia karena saking menyayangi anaknya, dia menjadi memunculkan perilaku yang diktator tadi. Saya juga mengenal seorang ibu, seorang istri yang sangat-sangat posesif terhadap suaminya. Sampai-sampai suaminya pergi kemana itu selalu diteleponin. Kalau pulang telat sedikit langsung diinterogasi. Pokoknya kalau misalnya pulang ke rumah, barang-barangnya dicek, dicurigai terus-menerus. Nah, di sini kita juga melihat bahwa di balik sikap yang posesif ini, sikap yang curiga ini adalah rasa takut. Ya, jadi ketakutan itu punya banyak wajah. Kebutuhan terutama manusia itu adalah kasih atau cinta. Dan satu lagi adalah rasa berharga. Nah, ketika manusia, kita semua, Anda dan saya, terancam kehilangan rasa cinta itu atau rasa keberhargaan itu, misalnya tidak dihargai oleh orang, merasa tidak dikasih oleh orang, maka kita akan merasa takut, kita merasa terancam, dan mungkin kita bisa memunculkan emosi-emosi negatif lainnya, seperti kemarahan, kecemasan, apalagi ya hal-hal yang seperti itu. Sekarang kita sama-sama mau belajar bagaimana mengatasi ketakutan dari Markus 4 ayat 35 sampai 40. Judul perikopnya adalah Angin Ribut Diredakan. Ya, kita mau sama-sama belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk mengatasi ketakutan. Kita baca ya sama-sama dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sorry, ini saya salah. Harusnya 41. Oke, sekarang saya akan bacakan Markus 4 35 sampai 41 ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mereka ini adalah murid-muridnya. Di sini ada kalimat yang saya tebalkan. Nah, di sini saya mau mengingatkan kita semua bahwa
ketika murid-muridnya dan Tuhan Yesus meninggalkan orang banyak itu di dalam perahu, Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka, membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Nah, ayat ini mengingatkan kita semua bahwa apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tuh selalu ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tuh ada di dalam perahu kita, ya. Ayat 36. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, hingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat ke-38, pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bro-and-sis sekalian, di sini kita melihat bahwa murid-muridnya itu merasa Tuhan Yesus kok bisa-bisanya sih Tuhan Yesus tidur. Mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Mereka merasa Tuhan Yesus nggak peduli sama mereka. Mereka merasa marah. Mereka merasa seperti yang harus menghadapi semuanya sendirian. Nah, di dalam kehidupan kita, berapa sering kita pun seperti para murid ini. Ketika kita sedang menghadapi masalah, kita merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak hadir, Tuhan nggak peduli, dan kita mulai merasa marah sama Tuhan. Kok Tuhan nggak peduli sih sama saya? Kok Tuhan nggak mau menolong saya sih? Sama seperti para murid. Mungkin itu jugalah yang kita rasakan. Lalu lanjut ayat 39. Ia pun bangun. Ianya ini adalah Tuhan Yesus. Menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bro-and-sis sekalian, di sini kita lihat ketika murid-murid datang kepada Tuhan Yesus nggak tunggu apa-apa lagi, dia hanya mengucapkan sepatah kata saja. Dia langsung menolong. Dan angin ribut itu reda. Di sini kita belajar bahwa mungkin walaupun ketika sedang menghadapi masalah, kita merasa Tuhan nggak ada, Tuhan nggak peduli, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Sama seperti kepada para murid, Tuhan mampu untuk menenangkan badai apapun juga, terutama badai yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita tuh nggak usah takut. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, why do you still not believe? Mengapa kamu masih tidak percaya? Jadi ketika peristiwa ini terjadi itu, para murid sudah mengikuti Tuhan Yesus selama beberapa saat. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kuasa, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Para murid ini sudah melihat, tetapi ketika badai itu datang, mereka mengalami badai, mereka tetap merasa ketakutan. Mereka seperti yang kehilangan iman mereka. Mereka melupakan bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Di dalam kehidupan kita, bro-and-sis sekalian, berapa sering kita pun seperti ini. Kita melupakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dari masa lampau sampai sekarang. Sekarang kita bisa berdiri tegak saat ini. Itu semua adalah berkat pertolongan Tuhan. Berapa banyak Tuhan sudah menyertai kita, berapa banyak Tuhan sudah menolong kita. Tetapi ketika masalah itu datang, seakan-akan semua itu terlupakan. Yang ada di pikiran kita tuh hanya masalah yang ada di depan kita saja. Nah, malam ini juga kita sama-sama diingatkan bahwa kita tuh kadang-kadang seperti para murid yang hanya fokus pada masalah saat ini dan melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Melupakan bahwa Tuhan tuh selalu menolong kita. Ayat ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bro-and-sis sekalian, dari perikop tadi saya mengambil ada 4 hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana mengatasi ketakutan. Ya. Sebelum masuk ke sini, saya minta bro-and-sis sekalian coba tepuk dadanya, katakan, Tuhan, saya percaya Engkau sedang bicara kepada saya. Engkau sedang mengajarkan saya bagaimana untuk mengatasi ketakutan. Ya, sekarang kita lihat ada 4 hal bagaimana untuk mengatasi ketakutan.
yang saya ambil dari perikop dari perikop Markus 4:35-41 tadi. Yang pertama adalah dengan iman. Yang kedua adalah dengan rasa syukur. Yang ketiga adalah detachment atau melepaskan. Dan yang keempat adalah identity atau identitas. Kita lihat ya satu persatu. Bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan? Cara yang pertama adalah dengan iman. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa cemas, ketika kita merasa ragu, milikilah iman yang teguh bahwa God is in your boat. Tuhan ada di dalam perahu kita. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kita imani itu betul-betul, kita pegang itu teguh, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ada di samping kita. Dia selalu menyertai hidup kita. Nah, inilah yang akan menolong kita untuk mengatasi ketakutan. Ayat favorit saya, ayat emas saya adalah Mazmur 23. Ketika saya merasa gentar, takut ya, saya daraskan Mazmur 23 itu. Saya katakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Terus-menerus saya daraskan. Dan ketika saya daraskan itu, rasa takut itu perlahan-lahan akan menghilang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel, selalu menyertai. Tuhan Yesus in control, berdaulat penuh atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti di ayat yang ke-39 tadi, ketika Tuhan Yesus katakan diam, tenang, angin ribut itu menjadi reda seketika. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia pasti akan berdaulat. Dia tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan yang melampaui atau melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan Yesus itu bisa tidur loh di dalam badai. Sampai murid-muridnya merasa, kok bisa-bisanya sih Tuhan Yesus tidur saat ada badai. Dan saat ini Tuhan Yesus juga mengajak kita. Walaupun kita sedang menghadapi, mungkin ada yang menghadapi sakit penyakit, ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi, ada yang mungkin sedang menghadapi masalah konflik dengan keluarga, dengan orang, atau dengan siapapun juga. Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam satu yang namanya eternal Sabbath, atau suatu peristirahatan yang damai, seolah-olah itu sedang tidur bersama Tuhan Yesus. Bahkan ada satu ayat di dalam Mazmur 127 ayat 2, di sini dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, perasaan kita bisa tenang, kita bisa tidur dengan tenang, karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita still in control, berdaulat atas hidup kita. Jadi kita nggak usah takut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bro and sis sekalian, iman kita ini itu harus diwujud nyatakan. Dalam apa? Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kenapa? Karena dimulai dengan pikiran, apa yang kita pikirkan itu, itulah yang akan berkembang biak. Apa yang kita pikirkan itu, itulah yang akan berkembang biak. Mungkin bro and sis sekalian, Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar ya cerita tentang Ayub. Bagaimana Ayub itu dicobai oleh iblis atas seizin Tuhan. Iblis itu mencobai Ayub dengan hal yang ditakutkan oleh Ayub. Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan, orang yang berkenan di mata Tuhan. Tapi Ayub juga adalah manusia biasa. Dia menakutkan hal-hal sama seperti yang kita takutkan. Kita takut kehilangan kesehatan kita takut kehilangan harta benda kita takut kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ayub 3 ayat 25 mengatakan seperti ini. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Nah, di sini kita melihat bagaimana kekuatan pikiran itu bekerja. Jadi, jika kita takut akan suatu hal, maka itu terus yang kita pikirkan. Terus-menerus dipikirkan, terus-menerus diomongkan. Akhirnya, kita tuh nggak bisa melakukan apa-apa. Kita tuh jadi lumpuh, kita nggak bisa berfungsi dengan maksimal. Nah, inilah yang maksudnya itu tidak baik. Jadi, kita jangan fokus sama ketakutan-ketakutan kita, jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah kepada
Allah. Percayalah bahwa Allah itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Allah jauh lebih besar daripada ketakutan-ketakutan kita. Inilah yang harus kita fokuskan. Ketika kita memfokuskan diri kita pada ketakutan, itu kita fokus kepada diri sendiri. Tetapi ketika kita mengalahkan ketakutan itu, kita memfokuskan kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, maka rasa takut itu akan hilang. Saya punya sebuah cerita. Saya pernah membaca di Amerika sana, ada seorang yang bekerja di sebuah pabrik. Orang ini adalah seorang pria. Dia bekerja di sebuah pabrik, dan pabrik ini tuh memiliki sebuah kayak kulkas yang sangat besar. Kalau di sana itu namanya cool room, refrigerator atau kulkas yang sangat besar itu sebesar ruangan. Nah, pada suatu ketika semua teman-temannya itu sudah pulang, dia sendirian, dan secara nggak sengaja dia tuh terkurung di dalam kulkas besar itu. Nah, di dalam kulkas besar itu dia mulai merasa begitu ketakutan. Di dalam pikirannya itu udah terbayangkan sekarang udah suhu udah minus berapa derajat, dan dia mulai merasakan kaku di jari-jari tangannya, mulai merasakan begitu kedinginan, mulai menggigil, lalu akhirnya tubuhnya perlahan beku, dan keesokan harinya teman-temannya itu menemukan si pria ini tuh sudah meninggal, meringkuk di sudut ruangan dengan tubuh yang biru, dan ketika diperiksa oleh dokter tuh ditemukan tanda-tanda itu mati karena kebeku, namanya hipotermia ya, karena dingin. Nah, yang anehnya adalah ternyata pada saat itu tuh ruangan itu tuh nggak menyala mesinnya. Jadi sebenarnya jika si pria ini tuh nggak begitu ketakutan, itu sebenarnya dia bisa selamat karena mesin pendingin ruangan itu sebenarnya nggak nyala. Tetapi karena begitu ketakutan, tubuhnya tuh bereaksi seperti yang ada di udara yang sangat dingin, padahal tuh enggak. Nah, di sini kita melihat dan kita belajar bagaimana kekuatan pikiran itu. Kalau kita begitu takut memikirkan hal-hal yang begitu buruk, maka hal buruk itulah yang akan menimpa kita. Dan tubuh kita tuh merespon akan hal-hal yang seperti itu. Nah, artinya, bro esis sekalian, hati-hatilah dengan pikiran kita. Karena dari pikiran itu turun ke dalam perkataan. Dari perkataan, lalu akan muncul juga di dalam perbuatan kita. Jadi semuanya itu dimulai dari pikiran. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketertiban di sini itu maksudnya adalah disiplin. Jadi kita yang harus mendisiplinkan pikiran kita. Ketika mulai nih pikirannya negatif, cepat-cepat alihkan. Lalu katakan firman Tuhan, katakan God is with me. Tuhan ada bersama dengan saya tidak takut. Tuhan lebih besar daripada masalah saya. Misalnya kita sedang sakit, kita katakan dengan iman, Tuhan, saya percaya Engkau pasti sembuhkan saya. Kita sedang mengalami masalah ekonomi, kita mungkin sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan, kita katakan dengan penuh iman, Tuhan, saya percaya Engkau pasti akan menolong saya untuk mengatasi masalah ini. Kita mungkin mengalami konflik dengan orang, kita disakiti, kita katakan dengan iman, Tuhan, saya percaya Engkau yang akan menyembuhkan saya. Dan Tuhan, saya percaya Engkau yang akan memampukan saya untuk mengampuni. Nah, ini adalah perkataan iman. Dimulai dengan pikiran yang penuh iman, lalu diperkatakan, lalu diwujud nyatakan dalam perbuatan. Inilah yang harus kita lakukan. Saya mempunyai cerita lagi. Ada burung-burung kecil bersama induknya itu sedang terbang di angkasa. Lalu burung-burung kecil ini merasa kelelahan. Lalu mereka mencari dahan untuk hinggap. Nah, ketika mereka hinggap di sebuah dahan, timbullah hujan badai, angin ribut. Lalu mereka mulai merasa ketakutan. Burung-burung kecil ini mulai merasa ketakutan karena mereka merasakan angin yang bertiup begitu kencang. Dahan-dahannya itu mulai bergoyang-goyang, mulai berbunyi krek 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 krek, dan mereka takut dahannya itu akan patah. Lalu mereka akan jatuh ke bawah dan mati. Mereka mulai berteriak-teriak dengan bahasa burung tentunya, ya tolong, tolong. Lalu apa yang dikatakan induknya ini sangat-sangat bijaksana. Induknya ini menenangkan anak-anak burungnya. Induknya berkata kepada anak-anak burung, mengapa kalian begitu takut? Apakah hidup kalian itu bergantung pada dahan-dahan atau ranting yang kalian hinggapi? Tidak. Hidup kalian itu bergantung pada sayap kalian. Kalau dahannya atau rantingnya patah, kalian masih bisa terbang. Bro esis sekalian, di dalam kehidupan kita, seringkali
kita seperti anak-anak burung ini. Kita pikir bahwa hidup kita itu tergantung dari dahan atau ranting yang berupa mungkin uang kita, atau mungkin kesehatan kita, atau mungkin orang-orang yang kita kasihi. Kita pikir hidup kita itu bergantung pada itu semua. Tapi ternyata hidup kita itu tidak bergantung dari semua itu. Sayap yang kita miliki, yang menjadi sebenarnya yang menjadi keselamatan kita yang terutama itu adalah Allah, adalah Tuhan Yesus. Walaupun segala sesuatu yang kita miliki itu diambil atau kita hilang semuanya, tetapi ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita masih akan selamat. Itu yang pertama. Bagaimana mengatasi ketakutan? Yang pertama adalah dengan iman. Kita percaya Tuhan selalu beserta kita. Sekarang kita masuk yang kedua ya. Yang kedua adalah dengan gratitude. Gratitude itu adalah rasa syukur. Kita baca dulu ayatnya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Brother sekalian, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Bukan hanya ketika semua baik-baik saja, tapi justru di saat kita sedang mengalami tekanan yang hebat, ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang menghadapi masalah, disitulah kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kita nggak bisa merasa ketakutan dan merasa bersyukur secara bersamaan. Kita harus pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih merasa ketakutan, merasa negatif, merasa cemas, atau kita mau pilih untuk bersyukur. Nah, pilihlah selalu untuk bersyukur. Bersyukur untuk hal apa aja? 3 hal. Yang pertama adalah apapun yang terjadi di masa lampau, ingat-ingatlah kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita rasakan. Pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu. Ketika kita ingat-ingat, atau bahkan mungkin menuliskan hal itu, bikin jurnal, bikin catatan bagaimana Tuhan itu menolong kita, itu tuh akan menguatkan di saat kita sedang menghadapi masalah. Itu akan menguatkan, dulu juga Tuhan tolong saya. Saya percaya saat ini juga Tuhan pasti tolong saya. Itu yang pertama. Mensyukuri apa yang terjadi di masa lampau. Ingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lampau. Lalu saat ini, nah seringkali ketika kita sedang menghadapi masalah, kita tuh seringkali tuh lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sebenarnya alami saat ini. Terlalu fokus sama masalah terus. Padahal sebenarnya kebaikan Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah kita. Mungkin masalah kita itu 10%, kebaikan Tuhan itu 90%. Tapi karena kita hanya fokus sama yang 10%, 90%-nya itu kita nggak menyadari. 90% itu misalnya apa? Misalnya kesehatan kita, orang-orang yang kita kasihi, pekerjaan kita, atau kenyataan bahwa kita masih bernafas dengan normal. Bayangin ya, orang yang sakit COVID itu mau nafas aja itu sampai harus membeli kan. Oksigen itu di Bandung kemarin tuh sampai benar-benar habis, bro and sis. Ada satu rumah sakit besar di Bandung mengeluarkan sebuah surat, Rumah Sakit Immanuel kalau bro and sis tahu ya, mengeluarkan sebuah surat yang berisi, mohon maaf, kami saat ini benar-benar kehabisan oksigen, kami mohon maaf karena ini namanya kejadian force majeure dan kami harus mencabut semua life support buat pasien yang memerlukan oksigen di ruang ICU. Bayangkan sampai sebegitunya. Nah, tapi puji Tuhan itu nggak sampai terjadi. Karena ketika rumah sakit mengeluarkan pernyataan itu, banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menolong. Jadi banyak yang menolong, ya. Jadi orang-orang yang di rumah sakit itu yang memerlukan life support itu nggak sampai dihentikan. Nah, kita bersyukur sama apa yang kita alami. Nah, gimana caranya? Kalau saya itu dengan cara menuliskan, bro and sis. Saya mulai menuliskan hal-hal yang saya syukuri saat ini, tapi hal-hal yang sekecil apapun saya berusaha untuk tuliskan. Misalnya, saya bisa melihat, saya bisa bangun pagi ini dengan sehat, saya masih memiliki makanan di atas meja, saya masih bisa bekerja. Terus saya tuliskan, semakin saya cari, semakin banyak muncul di pikiran saya. Semakin saya merasa lebih baik, semakin saya merasa bersyukur, ketakutan itu semakin hilang. Nah, itu bersyukur atas kejadian saat ini. Nah, lalu kita juga harus bersyukur atas apa yang belum terjadi, apa yang belum terjadi di masa depan.
Kita percaya bahwa Allah kita itu mengetahui masa depan kita. Dan kita percaya bahwa Dia punya rencana yang terindah bagi kita. Dia sudah menyiapkan masa depan yang terbaik bagi kita. Nah, itu juga kita syukuri. Misalnya sekarang kita sedang sakit gitu ya. Kita syukuri dulu, Tuhan terima kasih atas kesembuhan yang akan Kau berikan. Itu kan namanya doa penuh iman. Doa syukur. Walaupun belum terjadi, kita udah percaya kita sudah menerimanya. Misalnya kita sedang mencari kerja, kita doakan dulu dengan penuh iman, kita syukuri dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan saya pekerjaan yang terbaik. Lalu misalnya kita sedang mencari jodoh, kita doakan dulu, syukuri dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah siapkan pasangan hidup yang terbaik bagi saya. Nah, itu namanya bersyukur dengan sepenuh hati. Masa lampau, masa kini, juga masa depan. Bisa ya, bro and sis sekalian? Bisa. KTM menginjil, Berbagi sukacita. Berbagi sukacita. KTM Menginjil. Puji Tuhan. Kita lanjut ya, bro and sis sekalian. Sekarang yang ketiga. Yang pertama tadi adalah dengan iman. Yang kedua dengan rasa syukur. Nah, dua ini aja udah luar biasa powerful. Kalau kita merasa ketakutan, dua ini akan membantu kita menghilangkan ketakutan kita. Nah, yang ketiga ini adalah melepaskan. Kalau dipikir-pikir di dalam kehidupan kita, apa sih yang sebenarnya itu milik kita dari harta kita, lalu orang-orang yang kita kasihi, pekerjaan, bakat, talenta, pelayanan, apapun, bahkan nafas kita aja itu juga semua adalah pemberian Tuhan. Sebenarnya semua itu adalah anugerah. Kita merasa takut karena kita merasa bahwa kita memiliki semuanya itu. Kita takut kehilangan. Nah, tetapi ketika kita bisa untuk melepaskan, maka kita nggak akan merasa takut lagi, bro MC. Kita lepaskan aja. Kita sadari bahwa semuanya juga bukan milik saya. Semuanya adalah hanya anugerah. Kalau Tuhan mau ambil, silakan. Tetapi Tuhan sudah memberikan yang terutama, yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita, kehidupan kekal. Kita percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita dibaptis, kita sudah menerima kehidupan kekal itu. Kita terus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 1-2 mengatakan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bro sekalian, tempat kita, rumah kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, tetapi ada di surga bersama Bapa kita, bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya di dalam dunia itu tuh kita nggak usah takut apa-apa, lepasin aja. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, penderitaan macam apapun, percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memampukan kita untuk melaluinya. Detachment akan menghilangkan ketakutan kita. Lalu yang terakhir adalah identitas yang jelas di dalam Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a mengatakan, "You are precious and I love you." Engkau berharga dan mulia, dan aku mengasihimu. Tuhan sendiri yang mengatakan ini kepada setiap kita, Anda dan saya. Kita semua adalah anak-anak yang sangat dikasihinya, harga dan identitas yang jelas di dalam Tuhan. Maka kita tuh nggak akan mudah lagi merasa tersinggung, mudah merasa kecewa, takut ditolak, takut gagal, nggak akan merasa itu lagi. Karena kita punya identitas yang jelas. Walaupun kita gagal, walaupun kita ditolak, walaupun kita sedang menghadapi persoalan, tapi kita tahu bahwa Allah mengasihi saya, bahwa saya berharga dan mulia di mata Allah. Jadi ketakutan itu tidak beralasan. Ini adalah 4 hal. Satu lagi, ketika identitas kita jelas, maka kasih kita itu akan penuh. Tangki kasih di dalam hati kita itu akan penuh dengan kasih Allah. Nah, ketika kita bisa melakukan keempat hal ini, bro and sis, 4 hal tadi untuk mengatasi ketakutan dengan iman, dengan rasa syukur, dengan melepaskan, dengan identitas yang jelas, maka kita bisa do the right thing. Bisa melakukan hal yang benar, dan kita tidak membiarkan ketakutan itu mengontrol hidup kita. Kita bisa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Kita bisa mengasihi
orang-orang yang ada di sekitar kita, kita bisa melayani. Tentu kita juga tetap harus melakukan bagian kita. Bukan berarti kita mengatasi ketakutan, kita jadi seenaknya. Ya udah, saya nggak usah melakukan protokol kesehatan, nggak usah takut apapun. Bukan seperti itu. Tapi kita tetap juga melakukan bagian kita. Kita do the right thing. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, tetap melayani. Ketika bisa melakukan keempat hal ini, kita akan menjadikan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang saya mau sharing, kira-kira 2 bulan yang lalu, suami dan anak saya yang kedua itu terpapar virus COVID-19. Waktu suami saya mengatakan dia demam, mulai kehilangan penciuman, saya udah mulai merasa lemas. Wah, sepertinya ini COVID. Lalu dites, ternyata betul. Nah, dia langsung melakukan isolasi mandiri, diam di kamar. Nah, lalu besoknya anak saya yang kedua, anak saya punya 3 anak. Yang pertama usianya mau 16, yang kedua ini usianya 12 tahun, dan yang ketiga usianya 9 tahun. Nah, yang kedua ini, anak yang saya yang kedua, demam juga. Diperiksa, ternyata benar. COVID juga. Lalu dimasukkan ke kamar yang terpisah. Nah, di situ saya merasa ketakutan. Karena kalau isolasi mandiri itu kita nggak bisa lihat ya. Cuman bisa kalau berhubungan itu hanya bisa lewat telepon atau video call. Dan setiap kali itu saya tanya, berapa sekarang suhunya, saturasi oksigennya berapa? Itu suhunya tetap tinggi, saturasi oksigennya makin lama makin turun. Merasa sangat-sangat ketakutan. Apalagi anak saya yang kedua itu mempunyai riwayat asma waktu kecil. Tetapi saya nggak bisa mendampingi, nggak bisa deket-deket, hanya itu gitu. Jadi betul ketakutan. Lalu selain itu saya mengurus mereka sendiri, menyiapkan makan mereka, mencucikan baju mereka. Takut juga tertular karena saya pikir kalau misalnya saya sampai tertular, siapa yang mengurus kedua anak saya yang lain? Siapa juga yang mengurus suami dan anak saya yang sedang sakit? Nah, jadi ketika mau mengambil piring bekas makanan gitu ya, mengambil baju bekas, mereka itu saya begitu merasa, aduh, di situ tuh pasti banyak virus, dan langsung saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus melindungi saya. Nah, puji Tuhan, ketika saya merasa ketakutan, ketika saya merasa begitu cemas mengalami semuanya itu, Roh Kudus ingatkan saya untuk melakukan keempat hal tadi. Ketika saya merasa ketakutan, saya doa dengan iman, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Atau saya doakan setiap pikiran negatif itu muncul, mendengar suami saya merasa sesak, atau mendengar anak saya mengeluh gitu ya, saya langsung imani, God is with me, Tuhan ada berserta saya. Saya bawa di dalam doa. Lalu saya mulai, ketika perasaan takut itu juga muncul, saya mulai untuk bersyukur. Saya syukuri hal-hal yang Tuhan juga dulu tolong saya percaya Tuhan tolong saya sekarang. Saya syukuri hal-hal kecil yang waktu itu terjadi di dalam kehidupan saya. Masih bisa di rumah, masih bisa berkumpul, saya masih bisa merawat mereka, saya masih ada obat-obatan waktu itu. Kalau saat ini, saya dengar itu sampai sulit untuk mencari obat-obatan. Ketika suami dan anak saya terkena itu masih bisa, vitamin masih banyak, obat-obatan masih mudah didapat. Lalu saya mulai untuk melepaskan. Saya melepaskan bahwa saya percaya bahwa suami dan anak-anak saya itu adalah anaknya Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi mereka lebih daripada saya mengasihi mereka. Jadi saya melepaskan. Lalu saya juga percaya akan identitas saya. Tuhan mengasihi saya. Tuhan memenuhi dengan kasih-Nya. Dan puji Tuhan, ketika saya melakukan 4 hal itu, bro and sis sekalian, rasa takut saya itu menghilang. Dan saya bisa melalui hari yang berat itu tetap dengan tenang, tetap ada damai sejahtera, tetap bisa merasakan sukacita dan membawa hidup bagi kita, tetap bisa hilang sampai akhirnya mengalami isolasi mandiri itu cukup lama juga, sampai 3 minggu, tapi kami bisa melewatinya dengan baik. Puji nama Tuhan. Bro and sis sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan bro and sis, bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi masa depan kita. Tuhan tahu cerita kita. Jadi serahkanlah semuanya sama Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan amin. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berarti atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, Engkau ingatkan kami pada malam hari ini, supaya kami tidak usah takut lagi. Engkau ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada di dalam perahu kami. Bapa, ajar kami, bimbing kami,
untuk mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau, untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkau selalu menolong kami, selalu ada bagi kami. Dan ajar kami untuk bisa mewujud nyatakan iman kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sehingga iman kami itu menjadi nyata. Lalu ajar kami untuk terus belajar kami untuk bisa untuk tidak terikat, dan ajar kami untuk memiliki identitas yang jelas di dalam Engkau. Sehingga kami bisa mengatasi ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam diri kami. Ketika kami sedang menghadapi masa-masa yang berat, yang sulit, seperti sekarang ini, di masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin banyak dari kami yang mengkhawatirkan masalah kesehatan, atau ada orang-orang yang kami kasihi sedang sakit, atau mungkin mengalami masalah ekonomi, atau masalah apapun juga. Bapak, sekarang pada saat ini kami mau serahkan semuanya kepadamu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah yang, dan kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memampukan kami melewati semuanya ini. Dan ketika kami berhasil mengatasi ketakutan kami akan dimampukan untuk menjadi berkat, untuk membawa kehidupan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa membawa kasih-Mu, mencerminkan kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, anak-Mu selesai berbicara, biarlah firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bunda Maria, kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Terimalah salam kami ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, lalu, dan sepanjang segala abad. Amin.